Cek cek mic. Kisah dan cerita keluarga petani rumput laut. Artinya kami sebagai masyarakat kami rasa bersyukur bahwa artinya ketika kami bekerja budidaya rumput laut ini memang hasilnya sangat memuaskan, karena Di pulau ini, perempuan-perempuan begitu akrab dengan alam. Mereka menanam dan merawat rumput laut dengan sabar. Tubuh mereka menebarkan aroma ketangguhan dan kesabaran bumi. Mereka seperti rimba, tapi bukan rimba. Dapur, tapi bukan dapur. Bumi, tapi bukan bumi. Mereka sulit didefinisikan. Semangat mereka laksana bara yang terus menggelora dan memberi semangat kepada anak cucu. Bila sore menjelang, saya suka mengamati tubuh mereka saat melangkah pulang sambil menjinjing rumput laut, menggenggam dayung, dengan gembira menjemur rumput laut, dengan wajah optimis bisa mendapatkan sepersen untuk menyekolahkan kami. Abang Al. Baik, sekarang kita sudah berada di shelter atau pondoknya Bapak Yunus Balik. Nah, untuk kondisi sekarang kita sudah sama-sama duduk di dalam shelternya beliau, dan sementara Mambes membuat kopi untuk kita nikmati sambil menikmati suasana. Baru habis hujan, jadi kita menikmati suasana di Pulau Lapang. Sana Pulau Lapang. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin berbincang soal kondisi dan suasana di Pulau Lapang. Nah, mungkin langsung saja kepada kakak Abdul Rasid Rumando untuk baik. Artinya beginilah nasib kita sebagai nelayan budidaya rumput laut. Artinya kondisi kita seperti ini. Tapi ketika musim panen itu kita sama-sama menuju ke laut sambil kerja di laut. Kalau memang kita lihat dia punya hasilnya sudah bagus dan target bulannya sudah cukup, kita kasih naik di darat dan jemur. Kalau memang sudah kering, kita timbang. Artinya penimbang juga kebetulan ada di sini, dan mereka membeli agar-agar itu ya kita menjual. Kita sebagai petani rumput laut jual kasih mereka. Begitu kita timbang habis selesai, kita terima uangnya sesuai dengan kilo yang ada. Jadi mungkin ada yang bisa sampaikan lagi, kita sambil begini Paman. Kita saling sharing saya. Ya. Kebetulan saya juga baru datang ke Pulau Lapang, jadi melihat itu begitu banyak masyarakat. Ya. Alakir bukan tahu. Khususnya Baranusa yang Tahu bukan tahu ke. membulatkan tekad untuk menetap di Pulau Lapang, kemudian membudidaya rumput laut atau yang biasa disebut Bahasa Agar-agar ya. Nah, mungkin pertanyaan mendasarnya itu kenapa sehingga Pulau Lapang yang dijadikan lokasi, kenapa tidak yang lain-lain, daerah lain? Mungkin ada nilai tersendiri di Pulau Lapang. Ya. Artinya kalau menurut kami sebagai nelayan budidaya rumput laut, memang letak lahannya memang di sini agak luas kalau ketimbang dengan daerah-daerah lain. Kalau di sini berapapun masyarakat yang bisa turun di sini, dan dia berapapun tali mereka bawa itu dia bisa apa semua di laut, karena memang luas lahan untuk kerja budidaya rumput laut itu memang di sini luas.
ketimbang daerah-daerah lain. Jadi kalau kita ukur secara ini memang tidak bisa jangkau gitu. Karena memang daerahnya luas. Makanya semua Jadi memutuskan di sini. semua petani rumput laut itu dari semua pulau Pantar itu punya masing-masing kecamatan itu punya masyarakat ada yang berusaha di sini. Dari kecamatan Pantar Timur juga ada, dari kecamatan Pantar juga ada, kecamatan Pantar Barat Laut juga ada, kecamatan Pantar Barat juga ada. Semua Dari campur 4 di kecamatan Pulau itu Lapang semua bekerja di sini. di Pulau Lapang ini. Jadi tidak hanya warga masyarakat Jadi Barna tidak di hanya warga desa Belang Merang dan sekitarnya, tapi semua 4 kecamatan itu semua ada di sini. sini. Khususnya Pulau Pantar ya, Iya, 4 kecamatan. iya. Kalau untuk nilai dari hasil timbangnya sendiri, rupiahnya bagaimana? Menurut pandangan atau apa yang dirasakan bagi saya setelah menimbang hasil dari produksi agar-agar ini? Artinya kami sebagai masyarakat kami rasa bersyukur bahwa artinya ketika kami bekerja budidaya rumput laut ini memang hasilnya sangat memuaskan, karena ketika dia punya hasilnya baik, baru jumlah kilonya juga baik, yang jelas kami terima uangnya juga baik, karena Harganya tinggi. kebetulan harga sekarang ini harganya tinggi. Artinya sekalipun ada penetapan Pergub 29, tapi kami sebagai masyarakat kami merasa bersyukur. Karena kondisi sekarang ini masyarakat semua puas karena hasilnya rumput laut itu mungkin tahun ini memang memuaskan buat kami masyarakat budidaya rumput laut. Kalau untuk ini lagi cuaca, kan sekarang cuacanya tidak menentu nih, kadang panas kadang hujan. Ya. Nah itu berdampak tidak terhadap Kalau kami masyarakat itu lebih suka musim hujan, kebanyakan hujan. Kalau hujan itu kondisi rumput laut itu dia subur. Kalau musim panas itu ada suatu hama yang biasa para nelayan menyatakan bahwa ice atau dia kadang-kadang di bagian pohon yang tempat tali ikat itu dia mengalami keputihan gitu, artinya putih-putih, itu namanya hama. Jadi ketika itu penyakit datang berarti dia dengan sendirinya jatuh, dia terlepas dari tali. Jadi kadang kalau masyarakat sudah melihat seperti itu, mereka kasih naik rame-rame, karena itu hama sangat membahayakan, merugikan petani rumput laut. Iya. Terus mungkin Pawan bisa ceritakan sedikit saja begitu terkait proses dari awal sampai proses akhir timbangnya itu, mungkin Pawan bisa sedikit banyak ceritakan sedikit lah. Iya. Artinya Sebenarnya kami mungkin Pawan minum. iya, kalau kita cerita sambil menikmati kopi. Teman-teman, kita sambil ngopi ya teman-teman. Ya. Jadi begini, artinya proses awalnya itu, yang pertama kita berangkat dari Baranusa menuju ke sini, itu kita harus ada persiapan. Persiapan pertama itu membawa patok untuk agar-agar. Artinya ketika kita turun Taru, itu kita harus awalnya kita patok dulu. Begitu sebelum kita patok, kita ikat dulu. Kita ikat di darat, ada yang sampai belasan tali, ada yang sampai 50-an tali, bahkan ada yang sampai 100 tali. Begitu kita ikat satu kali 100 tali atau belasan tali, kita langsung hari itu juga kita langsung turun simpan di laut. Menanti meti surut, kita tarik dan patok. Habis begitu kita patok,
Kalau memang kita punya bibit sendiri sudah ada, kita kembali juga bawa bibit dari laut memang. Nah, jadi pergantian artinya setiap hari itu rutinitas bekerja. Jadi pokoknya kita sudah patok selesai semua tali yang ada di darat, kita tinggal menanti waktunya saja. Waktunya itu kita target tergantung dari dia punya hasilnya. Kalau memang hasilnya dia pada saat itu ada terkena hama, kita langsung cepat-cepat kasih naik. Tapi kalau tidak terkena hama, maka kita simpan sampai kadang 2 bulan, kadang sampai 3 bulan baru kita pungut satu kali. Itu artinya sudah panen itu. Iya, sudah siap untuk panen. Jadi memang dia punya, kalau memang sudah mencukupi targetnya itu, kalau kita panen itu puas. Sekalipun kita capek tapi puas, memuaskan, sangat memuaskan. Dia punya hasilnya juga lumayan. Kerjanya juga gotong royong. Ya. Saling membantu satu sama Jadi lain. Pamannya. enaknya di sini kita sebagai masyarakat nelayan budidaya rumput laut itu kekompakannya sangat luar biasa. Ketika kita punya bibit di laut, kalau misalnya kita kasih naik 10 tali itu kalau kita ikat itu tergantung dari target bulannya bibit itu. Kalau bibitnya besar itu, kalau 10 tali itu dia bisa mencukupi 50 tali kita bagi itu. Jadi satu tali itu kita bagi bisa 10 dapat 10 tali. Jadi misalnya kita kasih naik 10 tali ya dapat 50. Terus kalau untuk idealnya tali yang kita sudah ikat dia Iya. punya bibit itu Paman, Ya, idealnya dari darat menuju ke laut itu kita letakkan itu kira-kira berapa, jaraknya berapa meter dari darat? itu tergantung pada setiap orang. Tergantung kita, artinya masing-masing itu punya ukuran tersendiri. Jadi kadang dia sampai 15 depa, pakai depa. Kadang Ini sampai kedalaman atau bukan kedalaman, panjang talinya. panjang tali? Panjang talinya itu ukuran sampai bahkan sampai 20 depa. Paling bawah itu 15 depa, paling atas itu 25 depa. Yang penting intinya itu satu guling tali itu dibagi 6. Bagi 6. Jadi satu guling tali itu 100 meter lebih, hampir 200. Jadi dibagi 6 berarti ya dapat 25 lah. Ini di depan kita nih pulau apa nih Paman? 2 pulau ini, pulau tinggi itu namanya Batang Pulau Lapang. Terus yang bukit rendah, pulau rendah ini Batang Lapang.